Cumulative Layout Shift yang biasa disebut CLS adalah metrik kunci dalam Core Web Vitals Google. Metrik ini mengukur stabilitas visual halaman web dengan melacak seberapa sering elemen di halaman bergerak secara tak terduga saat pengguna berinteraksi dengannya. Bayangkan membaca artikel online dan tepat saat kita hendak mengeklik tautan, teksnya tiba-tiba bergeser ke bawah karena gambar atau iklan terlambat dimuat. Kita akhirnya mengeklik tautan yang salah. Itu adalah contoh klasik CLS yang buruk. Hal ini membuat pengguna frustrasi dan berdampak negatif pada pengalaman mereka secara keseluruhan. CLS tidak mengukur seberapa cepat sesuatu dimuat, melainkan mengukur seberapa stabil sesuatu saat dimuat. Skor CLS yang rendah berarti halaman tersebut stabil secara visual, sementara skor yang tinggi berarti elemen terlalu banyak bergerak. Mengapa CLS penting untuk pengalaman pengguna? Pengalaman pengguna merupakan inti dari sistem peringkat Google, dan CLS memainkan peran besar di dalamnya. Meskipun situs kita dimuat dengan cepat, jika elemennya terus berubah, pengunjung mungkin kesulitan menavigasi, membaca, atau berinteraksi dengan situs kita. Beberapa dampak terbesar dari CLS yang buruk seperti klik yang tidak disengaja. Pengguna mungkin mengklik tombol yang salah jika tata letaknya berubah. Frustrasi dan rasio pentalan. Pengunjung mungkin meninggalkan situs kita jika terasa tidak stabil. Hilangnya kepercayaan. Tata letak yang tidak stabil dapat membuat website kita terlihat tidak profesional atau tidak dapat diandalkan. Dengan menjaga CLS tetap rendah, kita memastikan pengunjung memiliki pengalaman menjelah yang lancar dan stabil, yang pada akhirnya membantu mereka tetap terlibat lebih lama. Charles et. CLS diukur dengan menghitung fraksi dampak, yaitu ukuran elemen yang tidak stabil relatif terhadap viewport, dan fraksi jarak, atau seberapa jauh elemen tersebut bergerak. Google kemudian menggabungkan keduanya menjadi skor. Baik, terasi atau kurang? Perlu peningkatan, antara satu dari keyword mo. Adaptasi pomte yesne. Misalnya, jika gambar tanpa dimensi yang ditentukan dimuat terlambat dan teks terdorong ke bawah, fraksi dampak dan fraksi jarak bersama-sama menentukan seberapa parah hal tersebut mengganggu tata letak. Penyebab umum CLS tinggi. Beberapa masalah umum yang berkontribusi pada pergeseran tata letak adalah 1. Gambar tanpa atribut ukuran. Ketika gambar dimuat tanpa dimensi yang telah ditentukan, gambar tersebut akan mendorong konten di sekitarnya. 2. Iklan atau sematan. Iklan, video, atau widget pihak ketiga yang dimuat terlambat dapat menyebabkan gangguan besar. 3. Konten yang disuntikkan secara dinamis. Konten yang muncul setelah pemuatan halaman awal, seperti pop-up atau banner, seringkali menggeser tata letak. 4. Font web yang dimuat terlambat. Ketika font khusus menggantikan font cadangan, teks dapat berubah bentuk dan bergeser. Masalah-masalah ini umum terjadi, tetapi dapat diperbaiki dengan strategi pengoptimalan yang tepat. Meningkatkan CLS. Kabar baiknya adalah meningkatkan CLS tidak selalu memerlukan perubahan yang rumit. Beberapa metode yang paling efektif antara lain: menetapkan atribut ukuran untuk gambar dan video. Tentukan lebar dan tinggi dalam HTML atau CSS supaya browser bisa menyisakan ruang yang cukup sebelum gambar atau video dimuat. Mencadangkan ruang untuk iklan dan sematan. Jadi gunakan kontainer tetap agar konten tidak melompat saat elemen eksternal sedang dimuat. Dengan begitu, tampilan halaman tetap stabil. Menggunakan font display, tukar dengan font web. Ini tuh memastikan teks fallback bisa diganti dengan lancar, tanpa menyebabkan reflow yang signifikan.
Jadi pengalaman membaca tetap nyaman buat pengguna. Menghindari menyisipkan konten di atas konten yang sudah ada, artinya kita sebaiknya menempatkan banner, peringatan, atau konten dinamis di bawah lipatan atau di ruang yang memang sudah disediakan. Dengan menerapkan perbaikan ini, kita bisa menciptakan tata letak yang jauh lebih mudah diprediksi dan terasa stabil bagi para pengguna. CLS. Sejak bulan Juni tahun 2021, Google sudah memasukkan Core Web Vitals, termasuk CLS, ke dalam faktor pemeringkatannya. Ini berarti skor CLS kita tuh bisa secara langsung memengaruhi performa website kita di hasil pencarian. Meskipun CLS hanyalah salah satu bagian dari teka-teki, bersama LCP dan FVD atau INP, meningkatkannya itu menunjukkan kepada Google bahwa situs kita benar-benar memprioritaskan pengalaman pengguna. Dan ya, ini adalah sesuatu yang semakin memengaruhi peringkat SEO. Website dengan tata letak yang stabil dan lancar lebih mungkin mendapatkan visibilitas yang lebih tinggi, mengurangi rasio pentalan, dan meningkatkan konversi. Jadi, Cumulative Layout Shift atau CLS adalah metrik performa penting yang mengukur seberapa stabil visual website kita saat dimuat dan berinteraksi. Skor CLS yang rendah memastikan pengalaman pengguna yang lancar dan bebas frustrasi, sementara skor yang tinggi dapat membuat mereka menjauh. Dengan memahami penyebab pergeseran tata letak, seperti gambar, iklan, atau font yang tidak dioptimalkan, dan menerapkan praktik terbaik untuk mencegahnya, kita tidak hanya meningkatkan kegunaan, tetapi juga meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi di Google. Dalam lanskap digital saat ini, menyediakan website yang stabil dan ramah pengguna bukan lagi pilihan, melainkan suatu keharusan.